Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa taslima wa jazaa'uhum bima sabaru ajran karima. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ahata bi kulli syai'in ilma wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul ibadati mazlatam wa maqama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi kana bil mu'minin raufar rahimah wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu haqqa jihadih wa nalu minallahi fawzan azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan lidah kita selamanya basah dan tak merasa lelah untuk memuji nama Allah. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad bin Abdillah, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Khatib wasiat, marilah kita untuk sama-sama meningkatkan mutu iman dan takwa hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada lagi manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan khutbah siang hari ini marilah kita untuk sama-sama menyimak ayat Al-Qur'an di dalam Surah Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah, yang artinya wallahu a'lam. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali, yaitu agama Allah, dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan ditimpa kemiskinan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pengertian yang jelas bahwa hablum minallah dan hablum minannas adalah kunci keberhasilan tugas-tugas kita. Kita menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas hidup sehari-hari sangat banyak persoalan yang kita hadapi dalam berbagai bentuknya. Kemudahan dan kesukaran silih berganti, kesenangan dan penderitaan tiba dan pergi, keberhasilan dan kegagalan datang dan lewat. Begitu rumitnya keadaan hidup sehingga kita jarang di antara kita ada yang terlena oleh kenyataan yang ia hadapi. Sering terjadi kegembiraan dan kesenangan yang diperolehnya menumbuhkan keangkuhan dan menjauhkan dirinya dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada pula di antara kita yang tertimpa kesulitan dan kesempitan, malah menyalahkan Allah, kemudian ia menjauh dari dirinya. Alangkah keliru dan sesatnya cara berpikir mereka. Bahkan dapat dikatakan orang yang demikian belum memahami hakikat dan tujuan hidup.
Lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti akan arti ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu bukan hanya berbentuk kemiskinan dan kemelaratan saja. Mayoritas manusia, ujian itu kemiskinan, kemelaratan. Allah adalah Maha Kuasa yang Maha mengetahui. Dia tidak pernah lupa harta yang bertumpuk, kekuasaan yang menentukan, jabatan yang menguntungkan, itu pun pada hakikatnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya zarul fitnah, dunia ini adalah tempat ujian. Untuk apa harta benda mereka gunakan? Bagaimana semua yang ada dimanfaatkan? Bagaimana pula jabatan dijalankan? Semua itu dinilai, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi mereka yang menggunakannya dengan benar sudah pasti memperoleh keridhaan dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi mereka yang menyalahgunakan, maka siksa Allah lah balasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 Allah menjelaskan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini memberikan bukti bahwa manusia sebagai hamba Allah yang paling mulia tidak lepas dari ujian dan cobaan Allah, serta merupakan penjelasan bahwa pada saat kita akan kembali kepadanya. Tetapi Allah juga memberikan jaminan dengan berita kemenangan dan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang bersabar. Tegasnya dapat dikatakan bahwa sikap sabar adalah kunci ketenangan hati dan jiwa, sehingga dapat kita saksikan mereka yang sabar dalam menghadapi ujian hidup, tidak pernah berkeluh kesah atau merenghek-renghek. Sebab sabar menurut pengertian hadirin sekalian sebenarnya ialah tahan menderita dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, serta kehendak hati untuk berserah diri kepada Allah atas semua apa yang dihadapi. Jadi lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa sabar ialah kesediaan menerima serta melaksanakan perintah Allah dengan menangguhkan penderitaan yang dialami serta ikhlas dan rela. Dari sifat sabar timbullah rasa tawakal, menyerahkan diri kepada sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memperoleh gambaran yang cukup jelas tentang lika-liku kehidupan kita, maka dapat kita ambil pengertian bahwa sabar dan tawakal adalah jalan menuju ketentraman hati. Bahkan sabar itulah jalan untuk memperoleh rahmat serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah untuk orang-orang yang sabar tertera di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapat keberkatan dan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk yang benar. Begitu juga di dalam surah Al-Furqan ayat 75 Allah menjelaskan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawuna fiha tahiyyatan wa salama.
Itulah mereka yang dibalas dengan surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut di dalamnya dengan kehormatan dan ucapan selamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mencari apa sih obat atau resep untuk menenangkan hati kita. Tiada lagi, hanya dua yang tadi, yaitu kita menuju ke tentram hati itu. Yang pertama, kita sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin selamanya kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, imam manis atau pahit. Mudah-mudahan kita dibarengi dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita sudah beberapa bulan kita ditimpa dengan adanya musibah virus corona. Mudah-mudahan kita kembalikan dengan jurus terakhir. Yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir sekali, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manusia mah tidak punya daya dan upaya, hanya kekuatan Allah lah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk sama-sama meningkatkan zikir, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian ini cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk Allah, manusia, sabarlah dan tawakal dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati 'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan ad-dakhiruha liliqa'i hakimil hakimin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullah fis sirri wal 'alan wajtanibul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu 'ala ta'ah wa dhuril jum'i wal jama'at wa alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyil karim irsyadan wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil atqiya wardallahumma an ashabatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati wa qarabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ati wal musyrikin wa damir a'da'ana a'da'ad din. Allahumma aslih ulata umurina wa umuril muslimina ajma'in wa wafiqhum lima tuhibbu wa tardahu min naf'il ummati ya karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mar abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum.